gambar kamu? Iya Bu. Bagus terusan ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru sekalian. Apa yang akan Ibu dan Bapak Guru lakukan setelah peserta didik selesai dengan hasil observasi? Yang akan Ibu dan Bapak Guru lakukan adalah memfasilitasi peserta didik dalam mengkaji data atau informasi hasil observasi dengan tujuan untuk menentukan karya yang akan mengartikulasikan pengetahuan baru hasil kajian. Bagaimana proses memfasilitasi dalam kegiatan tersebut? Berikut adalah video pembelajarannya. Bu Nancy, ini tadi saya cek punya Tina dan Bentang ini ya, mereka belum melakukan kajian data, tapi sudah ada kesimpulan. Nah itu bagaimana? Tidak apa-apa Pak, yang penting kesimpulannya jelas dan masuk akal. Binar juga sebenarnya sudah mencapai kesimpulan itu Pak. Nah menurut saya ya Pak Siko ya, itulah kelebihan anak-anak sekarang Pak. Sel-sel otak mereka itu seperti lebih agresif gitu Pak, dan lebih cepat menangkap informasi dari apa yang mereka lihat, mereka dengar dan baca Pak, dan cepat pula Pak merangkai pengetahuan baru dari apa yang kita sebut kesimpulan itu. Benar juga ya. Ya kalau orang tua seperti kita ini kan ya, mencerna informasi itu sulit sekali. Harus berhati-hati, banyak pertimbangan. Kalau saya perhatikan dengan seksama juga gagasan yang dipaparkan Binar itu sudah tertata baik dan masuk akal Pak. Begini saja, sebelum saya menjelaskan tentang metode kajian data, bagaimana kalau kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk menjelaskan hasil observasinya Pak? Boleh, silakan Pak, ya. Ya, bagaimana anak-anak ya? Ya, siap ya? Siap, Bu. Tapi presentasi saya belum selesai, Bu. Tidak masalah, spontan saja, tidak usah menggunakan catatan ya. Ayo. Waktu observasi, saya wawancara Ibu Besti, penggiat lingkungan. Sebelum wawancara, saya membaca 2 artikel tentang dampak asap bagi lingkungan. Setelah wawancara, Ibu Besti menyarankan saya untuk wawancara juga dokter. Lalu dia memperkenalkan Dokter Gunalan temannya. Ditemani Bapak, saya wawancara Dokter Gunalan. Dokter Gunalan spesialis paru yang di kota itu ya, benar ya? Iya Pak. Oh, wah, luar biasa juga ya narasumber kamu ya, Binar ya. Setelah membaca artikel dan mengumpulkan hasil wawancara, saya mendapatkan jawaban. Asap pabrik dan asap dari sampah merupakan hasil sisa pembakaran yang tidak sempurna. Dampak asap pembakaran adalah polusi udara. Udara yang dibutuhkan makhluk hidup menjadi tercemar, bercampur dengan zat berbahaya. Polusi udara menyebabkan sakit asma, infeksi saluran pernafasan, dan kanker paru-paru. Sampai di situ, Bu. Baik, terima kasih Binar, luar biasa pemaparannya bagus dan jelas. Dari siapa Binar mempelajari seperti itu untuk menyusun kajian data dengan teratur dan jelas begitu? Belajar sendiri, Bu. Yang baca-baca lagi catatan observasi, mendengarkan lagi wawancara. Dari situ, Binar mencatat pendapat yang sama dari narasumber dan dari artikel. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan sedikit pengalaman Binar menggunakan metode kajian data atau riset. Tapi sebelumnya ada yang tahu metode riset itu apa? Oke, metode riset adalah cara yang digunakan untuk membantu peneliti menganalisa data dari hasil observasi untuk menentukan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan suatu pengetahuan baru. Dan apa yang Binar paparkan tadi merupakan pengetahuan baru. Nah, sekarang menurut Binar, pemaparan baru dari hasil observasi Binar itu apa? Dampak asap pembakaran yang membahayakan bagi paru-paru. Oke. Nah, Pak Siko sebenarnya kelas 7 itu belum belajar tentang riset, Pak. Tapi dari apa yang dilakukan Binar tadi itu sudah menunjukkan tahapan-tahapan sesuai dengan teori riset, Pak. Tahapannya apa saja? Nah, yang pertama adalah mengelompokkan data. Di tahap ini, Binar memilah dan memilih data. Data dipilih, lalu dipisah-pisahkan begitu sehingga ditemukan mana informasi yang utama, mana yang hanya data biasa saja. Lalu yang berikutnya adalah memilih data. Memilih data ini Binar mengelompokkan sesuai bobot informasinya. Mana informasi utama, mana informasi pendukung, mana data utama, mana data pendukung. Nah, selanjutnya adalah tahapan menganalisa dan mengkaji data. Nah, di tahapan ini seorang
peneliti begitu ya seperti Dinar tadi, itu dia seperti bermain puzzle Pak. Dia menyusun data-data menjadi satu gambar. Nah selanjutnya adalah membuat suatu kesimpulan dari data-data yang sudah disusun tadi. Nah kesimpulan itulah yang merupakan pengetahuan baru yang menjadi jawaban dari pertanyaan pokok sebelum Dinar melakukan observasi. Benar juga ya. Memang dari proyek ini Bu Nancy ya, saya jadi mengenal banyak anak-anak luar biasa. Nah, kalau begini saya jadi ingin ikut belajar lagi nih. Ya saya juga Pak, saya juga tidak menyangka gitu kalau anak-anak bisa cepat sekali menemukan sesuatu yang baru. Nah selanjutnya bagaimana nih Pak Siko? Apa yang harus anak-anak lakukan setelah ini Pak? Bu Nancy, selanjutnya kita akan menentukan karya. Nah, perihal karyanya apa ya, itu terserah kalian. Kalian yang pilih, bebas ya. Asalkan itu yang menurut kalian masih berhubungan dengan pengetahuan baru yang telah kalian dapatkan ya dari hasil observasi itu. Ya. Sekarang Bapak ingin bertanya ya, bentar. Nah, apa hasil observasi kamu? Silakan presentasikan ke depan kelas. Ini Pak, di desa Batu Merah dulu ada 2 jenis singkong, yaitu singkong mentega dan singkong kapas. Singkong mentega adalah jenis singkong yang terbaik. Zaman kakek dulu, warga desa Batu Merah banyak menanam singkong, tetapi singkong mentega sekarang sudah langka. Singkong yang ditanam bapak saya juga bukan singkong mentega, tetapi singkong kapas. Tin, kamu lanjutkan. Iya Pak, sebenarnya yang dicari banyak orang adalah singkong mentega dan Batu Merah karena selain teksturnya yang lembut, jadi tepungnya juga lebih lembut kalau untuk bahan membuat kue. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa singkong terbaik dari desa Batu Merah itu langka, apa yang kalian lakukan? Rencananya kami berdua mau membudidayakan bibit singkong mentega Pak. Nah, kan bibitnya itu langka. Nah, bagaimana kalian mendapatkan bibitnya? Dari Pak Sukoco, teman Ibu Nancy yang di pertanian. Dia bersedia untuk mencarikan bibitnya. Membudidayakan singkong mentega dari desa Batu Merah ini ya, berarti ini salah satu contoh bahwa ide karya yang berkaitan dengan hasil observasi. Setelah kita menentukan ide karya, kita lalu mencari referensi tentang karya yang hendak kita buat. Nah, coba sekarang Bapak mau tanya, Binar ya, sudah menemukan ide karya? Sudah Pak, saya akan membuat poster kampanye tentang dampak asap bagi kesehatan dan lingkungan. Poster itu akan saya unggah di medsos. Kalau ada uang, saya akan mencetak posternya dan membagikannya ke ketua RT dan warga sekitar. Bagus, ini tepuk tangan dulu ya buat teman-teman. Hebat kalian semua, luar biasa nih Pak Siko. Ternyata pilihan ide topik mereka ini sudah sangat pas Pak, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan ya Pak ya. Kami senang sekali anak-anak, ternyata dari hasil refleksi pilihan ide topik karya kalian itu sesuai dengan tema proyek profil yang sudah ditentukan oleh sekolah. Baik Bapak Ibu guru sekalian, apakah Anda sudah memahami bagaimana cara memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kajian hasil observasi? Dan apakah Anda sudah memahami keterkaitan antara hasil kajian dengan pilihan ide peserta didik untuk membuat karya sebagai artikulasi pengetahuan? Baik Ibu dan Bapak Guru, sekian materi kita kali ini. Selamat belajar, bahagia senantiasa.